Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dari West Bay Resort. Pagi ini saya akan baca dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 mulai hingga ayat 15, perikop tentang berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga juga akan mengampuni juga kamu. Jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Puji Tuhan, pagi ini kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus menemukan hal yang penting bagi kita, yaitu mengampuni. Karena ini berhubungan langsung dengan Bapa kita di surga dalam hal mengampuni. Alkitab mengingatkan bahwa ternyata pengampunan adalah obat yang terbaik bagi kita yang mengalami sakit hati. Obat yang terbaik bagi kita yang merasa benci. Obat yang baik untuk kita yang mengalami luka-luka batin. Karena itu dikatakan di sini, ampunilah mereka seperti engkau juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Di saat kita menyimpan dendam atau kemarahan terhadap sesama, maka ketahuilah kita sedang mengambil jalan yang menuju kepada kesia-siaan. Jalan yang merugikan kita. Posisi yang tidak pernah ada nilai plusnya. Posisi yang merugikan kita. Karena baik di dunia ini kita tidak nyaman, apalagi hubungan kita dengan Bapa di sorga. Karena Alkitab katakan, kalau kau tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Berarti kita hidup sebatang kara di dunia tanpa Bapa memperhatikan kita. Sebab Bapa katakan, apa yang kau perlukan Bapa sudah tahu. Apa yang kita inginkan Bapa kita tahu. Dan karena itu, jangan berdoa bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Dia. Sebab sebagai orang percaya, kecenderungan kita salah itu besar sekali. Karena kita dipengaruhi oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Sebab itu kita perlu belajar mengampuni, karena hal itu adalah obat untuk menyembuhkan segala macam penyakit yang mengganggu kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapa di surga tahu. Sebelum kita minta, Dia sudah tahu. Oleh sebab itu dalam kehidupan ini kita belajar mengampuni, supaya apa yang kita minta kita akan terima. Bahkan sebelum kita minta, Bapa kita tahu apa yang perlu untuk kebaikan kita.
Karena itu kuncinya, ampuni. Jika engkau mengampuni, maka engkau ada dalam satu posisi yang menguntungkan. Sebelum engkau minta, Bapa tahu kau butuh itu. Terlebih kalau kita sudah minta, maka Alkitab katakan kalau ada seorang bapa yang anaknya minta roti, dia tidak beri batu. Anaknya minta makan, dia tidak kasih kalajengking atau telur kalajengking diberikan kepada anaknya. Tapi dia akan berikan yang terbaik untuk anaknya. Dan itulah sebabnya di sini dikatakan Bapamu yang di surga juga akan mengampuni kita jika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sebab itu pagi hari ini ada berkat buat kita untuk menghadapi setiap pergumulan masalah hidup ini dengan cara yang benar. Milikilah kesempatan untuk menerima berkat Tuhan, yaitu melalui pengampunan. Mari kita satu dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga, mengucap syukur bahwa Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tahu setiap pergumulan masalah hidup kami. Sebab itu Tuhan, kembali pagi ini kami diingatkan oleh firman-Mu. Ajar kami untuk saling mengampuni, saling melupakan segala kesalahan, segala persoalan yang merugikan kami, sehingga kami tidak mendapatkan solusi, kami tidak mendapatkan jawaban, padahal Engkau tahu kami membutuhkan pertolongan. Padahal Engkau tahu kami membutuhkan jawaban. Sebab itu kami bersyukur pagi ini karena Engkau memberikan jalan keluar bagi kami untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan pertolongan dalam setiap keperluan dan kebutuhan hidup ini. Engkau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi ke tempat usaha mata pencarian mereka, sudah berada di tempat bisnis, sudah ada di kampus atau di sekolah, dan juga yang sedang sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ajarlah kami untuk menentukan pilihan yang terbaik, agar hari ini apa yang kami butuhkan, kami selalu terima dari Bapa di surga. Sebelum kami memintanya, Engkau tahu itu menjadi kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Sebab itu kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.